Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 mata pelajaran matematika ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di bab 2, yang mana kita sudah sampai di latihan 5 ya untuk bab 2. Jadi untuk soal-soal sebelumnya, baik itu latihan 1 ya, mulai dari latihan 1 di bab 2 ini sampai dengan latihan 5 itu sudah kita bahas untuk nomor 1 sampai dengan 5. Demikian juga untuk soal-soal di bab 1 ya, semuanya sudah kita bahas. Yang mungkin ketinggalan bisa dilihat di playlist pembahasan ESPS Matematika kelas 4. Di situ sudah kami sampaikan semuanya ya, jadi tidak perlu khawatir. Untuk kali ini langsung saja bab 2 ini membahas tentang operasi hitung bilangan cacah ya, operasi hitung bilangan cacah, yang mana kemarin sudah kita bahas untuk soal nomor 1 sampai dengan 5 ya. Latihan 5 ini yakni melakukan dan menyelesaikan masalah penaksiran hasil operasi hitung. Oke, langsung saja kita ke nomor 6 ya. Jumlah siswa kelas 4A dan 4B adalah 78 siswa ya, jadi ini gabungan dua kelas ya, kelas 4 ya, itu ada 78 siswa. Saat karya wisata, siswa-siswa tersebut dibagi menjadi 11 kelompok. Berapa kira-kira banyak siswa di setiap kelompok ya? Jadi ini dibuat menjadi 11 kelompok ya, dari 78 siswa tersebut lah. Ditanyakan kira-kira banyak siswa di setiap kelompok. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 6 sebagai berikut. Oke, jadi diketahui jumlah siswa kelas 4A dan 4B itu ada 78 siswa. Kemudian saat karya wisata dibagi menjadi 11 kelompok. Nah, yang ditanyakan berapa kira-kira banyak siswa tiap kelompoknya. Nah, berarti karena kira-kira nanti kita pakainya penaksiran ya. Oke. Jawab, kira-kira banyak siswa tiap kelompok adalah, nah, caranya berarti jumlah siswa tadi kita bagi dengan jumlah kelompok untuk mengetahui banyak siswa tiap kelompok ya. Jadi jumlah siswanya ada 78 dibagi dengan 11. Nah, ini kita bulatkan ya, untuk mengetahui perkiraan kita bulatkan ke puluhan terdekat. 78 ya, ini kan 8, berarti 8 itu 5 ke atas. Kalau 5 ke atas maka puluhannya kita tambah 1 ya, jadinya 80. Kemudian ini 11 itu berarti di bawah 5 ya, ini satuannya di bawah 5, maka puluhannya tetap jadinya 10. Ini 80 dibagi 10 hasilnya adalah 8 ya. Jadi kira-kira banyak siswa atau kira-kira banyak siswa setiap kelompoknya itu adalah 8 orang ya. Ini jawaban untuk soal nomor 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Seorang pedagang menjual habis barang dagangannya dalam 2 hari. Hari pertama ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp128.750. Hari kedua keuntungan yang didapat sebesar Rp96.300. Berapa kira-kira jumlah keuntungan selama 2 hari jika dibulatkan ke ribuan terdekat ya? Jadi ditanyakan kira-kira keuntungan selama 2 hari ya. Nah, dimintanya dibulatkan ke ribuan terdekat. Oke. Jadi keuntungan di hari pertama tadi adalah 128.750.
keuntungan hari kedua 96.300 ini nanti kita bulatkan ke ribuan terdekat ya. Nah, kita total dulu. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Jadi diketahui pedagang menjual dagangan habis 2 hari. Hari pertama untung 128.750. Hari kedua untung 96.300. Ditanyakan berapa kira-kira keuntungan 2 hari jika dibulatkan ke ribuan terdekat ya. Oke, kita jawab. Maka keuntungan total itu berarti kan untung hari pertama ditambah dengan untung hari kedua. Untung hari pertama tadi adalah 128.750 dan hari kedua 96.300. Nah, di sini karena diminta dibulatkan ke ribuan terdekat. Nah, ingat kalau membulatkan ke ribuan terdekat berarti yang kita lihat adalah ratusannya ya. Ratusannya di sini adalah untuk yang 128.750 berarti di sini adalah 7 ya, ratusannya 7. Nah, kalau 7 itu berarti dia 5 ke atas, maka yang kita bulatkan kita tambah 1 jadinya 9, maka jadinya 129.000. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua ini 96.300. Nah, berarti ratusannya adalah 3. Kalau ratusannya 3 berarti ribuannya tetap ya. Karena 3 itu di bawah 5, maka di sini tetap yang kita bulatkan jadinya adalah 96.000. Oke, kita tambahkan 129.000 ditambah 96.000 hasilnya adalah 225.000 ya. Jadi kira-kira keuntungan selama 2 hari adalah 225.000 rupiah. Yaitu penjelasan untuk soal nomor 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pak Dimas akan membeli sebidang tanah dengan luas 198 meter persegi. Tanah tersebut dijual dengan harga 200 juta rupiah. Berapa rupiah kira-kira harga tanah tersebut per meter persegi ya. Jadi ini ada tanah ya, luasnya 198 meter persegi. Nah, dijual dengan harga 200 juta rupiah. Ditanyakan kira-kira berapa harganya untuk per meter perseginya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 8 sebagai berikut. Jadi luas tanahnya tadi adalah 198 meter persegi ya. Kemudian harga tanahnya itu 200 juta. Ditanyakan kira-kira harga tanah per meter persegi ya. Cukup kita hitung ya. Jadi harga per meter persegi itu sama dengan harga tanah tadi dibagi dengan luas tanah ya. Harga tanahnya berarti 200 juta dibagi dengan 198. Nah, ini untuk luasnya kita bulatkan aja ya supaya lebih mudah, karena taksiran itu kan tujuannya untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi ini 198 kita bulatkan ke ratusan terdekat ya, jadinya 200 karena 9 itu adalah 5 ke atas, maka ratusannya kita tambah 1 jadinya 2, maka 200. Maka kira-kira ya harganya berarti 200 juta dibagi dengan 200. Nolnya kita coret 2. Ini kita coret 2, maka hasilnya adalah 1 juta ya. Jadi harga tanah per meter persegi itu kira-kira 1 juta rupiah. Lanjut ke soal nomor 9. Setiap awal bulan ibu membeli 1 karung beras untuk persediaan makan selama 1 bulan penuh. Jika 1 karung beras yang berisi 62 liter beras habis dalam waktu 1 bulan, berapa liter beras kira-kira yang dimasak ibu setiap hari ya. Jadi ini ibu membeli 1 karung beras ya setiap 1 bulan ya. Jadi ini untuk persediaan makan 1 bulan penuh dengan banyaknya beras itu setiap 1 karung 62 liter ternyata habis dalam 1 bulan. Nah, pertanyaannya kira-kira 1
hari itu ibu masak berapa liter? Oke, langsung saja kita simak penjelasannya untuk soal nomor 9. Jadi diketahui ibu membeli 1 karung beras untuk persediaan makan 1 bulan. 1 karung beras itu isinya 62 liter dan habis dalam waktu 1 bulan. Ditanyakan berapa liter kira-kira beras yang dimasak setiap hari. Oke. Jadi beras yang dimasak oleh ibu setiap hari itu berarti 62 dibagi dengan 30 ya. Jadi kita anggap 1 bulan itu ada 30 hari ya, rata-rata kan 30 hari ya. Kemudian ini yang dimasak ibu tadi adalah 62 liter ya, 1 karung berasnya. Nah, maka kita bulatkan ya, untuk menghitung perkiraan berarti kita bulatkan ke puluhan terdekat. Ini 2 berarti di bawah 5, maka puluhannya tetap ya, jadinya 60. Ini udah 30 berarti tetap juga 30. 60 dibagi 30, nolnya kita coret 6 bagi 3, hasilnya adalah 2. Jadi setiap hari itu ibu memasak kira-kira 2 liter beras. Lanjut soal nomor 10 ya. Di pasar ibu membeli 2 bungkus mentega dengan berat setiap bungkus 215 gram. Ibu juga membeli 3 bungkus teh bubuk dengan berat setiap bungkus 95 gram. Berapa gram kira-kira berat semua mentega dan teh yang ibu beli ya. Jadi ditanyakan ada berapa gram ya total belanjaan ibu. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 10 sebagai berikut. Jadi diketahui ibu membeli 2 bungkus mentega. Nah, setiap bungkusnya itu ada 215 gram. Kemudian membeli lagi 3 bungkus teh bubuk ya, dengan tiap bungkusnya beratnya 95 gram. Ditanya berapa gram kira-kira berat semua belanjaan ibu. Oke, jadi berat belanjaan ibu berarti mentega ditambah dengan teh bubuk tadi ya. Berat mentega itu karena ada 2 bungkus, maka 2 dikalikan dengan 250. Kemudian untuk teh bubuknya ada 3 bungkus, maka 3 kali 95. Nah, ini berat belanjaannya kita bulatkan ke ratusan terdekat ya. Jadi yang 215 berarti kita bulatkan jadinya 200 karena 1 ya. Puluhannya kan 1 itu berarti di bawah 5, maka tetap yang kita bulatkannya 200. Kemudian ini 95. Nah, 9 itu berarti kan 5 ke atas, maka tambah 1 jadinya 100 ya. Jadi 2 kali 200 ditambah 3 kali 100, hasilnya adalah 400 ditambah dengan 300 sama dengan 700. Jadi berat semua belanjaan yang ibu beli yaitu berat mentega berat mentega dan juga teh bubuk ya, kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 700 gram. Jadi berat semua belanjaan yang ibu beli kira-kira 700 gram. Oke, demikian tadi penjelasan untuk soal latihan 5 ya, nomor 1 sampai 10 berarti sudah selesai. Nanti kita akan bahas latihan selanjutnya yaitu latihan 6. Jadi kalau tidak mau ketinggalan, mungkin yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya, biar bisa tahu kalau ada pembahasan yang terbaru. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya ya. Sekali lagi apabila ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.